Oke, baik ya semuanya ya. Mohon maaf ya, tadi saya lupa nyolokin laptop, tiba-tiba langsung lobet. Kita lanjutkan kembali ya. Jadi pada bagian tanaman itu berbeda-beda cara pengambilan bahan baku dan juga kandungan kadar air yang dipersyaratkan ya. Jadi untuk daun harus dipetik ya dengan tangan satu persatu. Kandungan kadar air yang dipersyaratkan adalah minimal lebih kecil daripada 5%. Jadi harus di bawah 5%. Begitu juga untuk bunga ya. Untuk kuncup bunga mekar atau mahkota bunga juga sama, ini harus dipetik dengan tangan ya, kayak juga udah saya demokan. Kemudian kandungan kadar airnya ini harus di bawah 5%. Untuk pucuk daun ya. Nah, ini cara pengumpulan pucuk bunga, dipetik dengan tangan juga. Nah, jadi untuk yang daun muda harus dipetik dengan tangan dan bunga juga sama dipetik dengan tangan. Kandungan kadar airnya di bawah 8% ya. Nah, untuk akar, nah ini yang ya. Akar cara pengumpulannya, jadi tadi yang diambil adalah akar di bawah tanah ya. Jadi tentunya yang di bawah tanah ini yang dipotong dengan ukuran tertentu ya. Kemarin 1 sampai 3 mili perajangan. Kadar airnya di bawah 10%. Untuk rimpang ya. Rimpang ini juga pengambilannya dengan cara dicabut. Nah, diambil pada saat daun dan batang sudah mengering ya, kemudian dibersihkan, dipotong melintang dengan ketebalan tertentu. Nah, kadar airnya ini di bawah 8%. Nah, untuk bagian tanaman buah ya. Nah, ini diambil adalah buah yang telah masak ya atau hampir masak, dipetik dengan tangan, kadar airnya di bawah 8%. Untuk biji ya, pertama dikupas dulu kulit buahnya ya, contohnya biji pinang ya. Jadi kalau yang diambil adalah buah pinang yang sudah matang, dikupas dulu kulit buahnya ya, bisa menggunakan tangan atau pisau atau juga bisa digilas, kemudian biji dikumpulkan ya. Nah, untuk biji kemarin nggak ada yang bawa ya untuk biji pinang. Kalau biji pinang itu harus dikeprek dulu ya, jadi harus ditumbuk dulu. Jadi bukan ditumbuk halus ya, ditumbuk harus terbuka dulu, nggak boleh biji bulat-bulat ya. Nanti yang dikhawatirkan apa ya, fast hardening, berarti di luarnya masih kering tapi di dalamnya sudah masih basah. Nah, itu yang disebut dengan fast hardening. Kandungan kadar airnya ini di bawah 10% untuk biji. Nah, untuk kulit buah, cara pengumpulannya, kulit buah dikumpulkan dan dicuci. Nah, kadar airnya ini ya di bawah 8%. Kemarin juga udah saya jelaskan juga sama yang di lab, kulit buah dengan cara kita mengerok. Kayak misalnya kulit buah manggis ya, kita kerok dengan menggunakan sendok. Ya, yang diambil adalah kulit buah yang di bagian dalamnya. Kalau untuk kulit buah manggis. Nah, sekarang kita lanjut. Setelah pengumpulan bahan baku dan persyaratan kadar air, kita harus tahu apa itu sortasi basah. Jadi sortasi basah itu menghilangkan bahan-bahan asing atau pengotor-pengotor ya, apa saja ya yang berasal dari akar itu, pengotor misalnya tanah, kerikil, rumput ya. Ada batang, ada daun, ya, ada akar yang telah rusak dibuang. Nah, itu yang kita lakukan pada saat lakukan sortasi. Jadi menghilangkan pengotor-pengotor atau bahan-bahan asing yang menempel di dalam simplisia ya. Nah, kenapa kita harus hilangkan? Karena sekarang kita lihat di sini bahwa di dalam tanah banyak sekali mikroorganisme. Nah, oleh karena itulah makanya harus kita bersihkan dari tanah ya, yang terikut
atau yang menempel di dalam simplisia. Nah, selanjutnya pencucian. Nah, pencucian dilakukan dengan menggunakan air atau air yang mengalir. Kenapa air yang mengalir? Ya, tidak boleh mencuci simplisia tersebut di dalam pakai baskom. Jadi harus kita menggunakan air yang mengalir. Kemarin juga udah saya jelaskan, ya, supaya benar-benar pengotornya itu turun. Ya, bisa boleh menggunakan air mata, boleh menggunakan air mata air atau air sumur maupun air pump. Ya, kita kocorin. Jadi harus air yang mengalir, ya. Nah, dalam pencucian di sini tentunya kita harus tahu, ya, kenapa dalam pencucian, kenapa harus kita cuci dulu, ya. Karena kalau seandainya kita nggak cuci, misalnya kita rajang dulu, baru kita cuci, otomatis zat aktifnya akan apa? Akan larut dengan air. Makanya harus dicuci dulu, baru dirajang. Nah, ini kita lihat persentase pengotor, ya, yang bisa menghilangkan. Jadi dicucinya berapa kali, ya? Harus dicuci minimal 3 kali pengulangan, ya, karena untuk menghilangkan 25%. Kalau untuk pencucian pertama itu hanya menghilangkan 25% dari mikroba, ya. Nah, sementara kalau kita cucinya beberapa kali, otomatis sampai 4 kali berarti 25% dikali 4 berarti 100%, berarti betul-betul sudah hilang dari mikroba. Nah, sekarang kita lihat, ya, setelah dicuci sebelum dilakukan perajangan, makanya harus dijemur terlebih dahulu. Jadi kenapa harus kita jemur terlebih dahulu? Karena kemarin juga udah saya jelaskan di lab, karena bisa mengakibatkan terjadinya perubahan warna, ya, atau reaksi enzimatik antara logam dengan pada saat perajangan. Otomatis zat aktifnya juga keluarnya lebih banyak kalau dalam bentuk simplisia segar. Ya, makanya kemarin dilakukan penjemuran dulu enggak? 1 hari sebelum dirajang. Halo? Dilakukan, Pak. Ya, dilakukan, ya. Jadi kenapa dilakukan? Ya, nah, karena untuk melihat apa terjadinya nanti terjadinya perubahan warna, itu yang bahaya, ya. Oke, nah sekarang kita lihat contoh alat-alat perajangan. Ini Rasingko, ini perajang singkong. Nah, ini tebalnya 3 mm, ya. Nah, ini alatnya Rasingko, ya. Ini untuk merajang ubi, ya. Jadi singkong, ubi jalar, ya. Nah, ini pakai Rasingko. Nah, sekarang kita lanjutkan, ya. Yang harus kita perhatikan dalam perajangan tidak boleh terlalu tipis dan juga tidak boleh terlalu tebal. Ya, nah sekarang kita lihat, ya, semakin tipis bahan yang dikeringkan, semakin cepat menguap air, ya. Jadi semakin cepat kering. Tapi, ya, kalau terlalu tipis juga bisa menyebabkan berkurangnya atau hilangnya zat aktif karena gampang sekali mudah menguap. Jadi makanya perajangan 1-3 mm. Ya, contohnya itu adalah untuk lintang temulawak, temulgiring. Jadi jangan boleh juga terlalu halus, ya, atau terlalu tipis. Nah, ini yang tadi. Ya, kenapa dilakukan penjemuran? Penjemuran, ya, sebelum perajangan untuk mengurangi adanya perubahan warna akibat adanya reaksi antara logam dengan simplisia atau bahan. Jadi makanya di sini, ya, kita lakukan penjemuran 1 hari. Nah, sekarang kita lanjut ke pengeringan. Setelah kita rajang, nah ini sekarang kamu kan dikeringkan, ya. Nah, pengeringan di sini yang harus kita perhatikan adalah pengeringan alamiah
maupun pengeringan buatan. Bagaimana? Apa bedanya pengeringan alamiah dan pengeringan buatan? Kita lihat ya, yang harus diperhatikan yang pertama sekali adalah suhu. Ya, jadi suhu pengeringan. Nah, untuk daun tidak boleh kamu jemur dengan sinar matahari langsung. Panas yang ada di luar, ya, itu berapa derajat Celcius? Coba, kalau suhu kamar berapa derajat Celcius? 15 sampai 25 derajat Celcius. Ya, itu suhu kamar atau suhu ruang. Kalau suhu panas 40 sampai 60 ya, Pak? enggak. 25 sampai 40. Ya. Itu suhu panas, ya. Jadi 40 ke atas itu adalah panas berlebih, ya. Nah, tentunya di sini yang harus kita perhatikan itu, ya. Jadi yang harus kita perhatikan itu, ya. Jadi pertama, suhu pengeringan tidak boleh melebihi, sebentar ya. Sal, tolong dong ini siapa? Ditelepon aja nih. Oh, ini udah ada di Indomaret orangnya. Ya, itu apa? Sepeda. Ya. Nah, suhu pengeringan jadi tidak boleh, ya, tidak boleh melebihi, ya, gitu ya. Terus melebihi daripada yang harus kita jemur atau kita keringkan. Jadi daun harus diangin-anginkan. Kalau diangin-anginkan berarti apa? Di suhu kamar. Bunga juga sama, kecuali rimpang, ya. Nah, oke. Terus kelembapan udara, ya. Kelembapan udara juga sama, tidak boleh di tempat yang lembab. Ya, aliran udara juga sama, ventilasi. Ya, waktu pengeringan 3 sampai 4 hari, jangan terlalu lama, apalagi kalau pengeringannya dengan sinar matahari langsung. Nah, luas permukaan bahan, Pak, perajangan, ya. Terus tidak boleh menggunakan alat dari plastik, ya, buat alasnya ini nggak boleh. Makanya harus saya bilang pakai tampah, ya. Pakai tampah nggak boleh juga pakai koran. Ada yang pakai koran? Ayo, ada nggak yang ngejemur simplisinya pakai koran? Enggak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Nggak ada Pak. ya. Jangan, ya, karena kenapa? Nanti simplisianya nempel. Tinta koran itu nempel nanti di simplisianya, ya. Nanti otomatis akan rusak, ya. Jadi tidak boleh menggunakan plastik karena plastik bisa mengantarkan panas, bisa mengeluarkan air, ya. Kalau terlalu panas kan menguap, ya, jadi keluar air. Jadi nggak boleh. Nah, ini yang harus diperhatikan. Nah, pada saat pengeringan juga, makanya harus dibolak-balik, ya. Jadi kamu harus dibolak-balik tuh simplisianya karena terjadinya fast hardening. Bagian luarnya kelihatannya kering tapi di dalamnya masih basah. Nah, ini yang bisa mengakibatkan apa? Kemarin yang datang ke lab, ya. Oh, kamu tidak melihat ya farmakognosi 2. Ada simplisia yang berjamur. Ya. Nah, ini karena kurang pada saat pengeringan, ya. Jadi kelihatannya di atasnya masih kering tapi di dalamnya masih basah. Oke, nah ini suhu yang harus diperhatikan. Suhu, ya, pengeringan simplisia harus di bawah 60 derajat Celcius, tidak boleh lebih suhu itu. Jadi kalau yang menggunakan oven, ya, kemarin kan ada yang nanya, ya, Pak, gimana kalau menggunakan oven? Pak, boleh, ya, suhunya berapa derajat Celcius? Tidak boleh melebihi daripada 60 derajat Celcius. Kalau yang dijemur dengan sinar matahari langsung, ya. Kalau diangin-angin kan berapa? Berarti daun, Pak, saya pakai oven di rumah, ya. Ovennya bukan oven kue, ya. Kalau oven kue kan nggak ada termometernya, ya, mengukur
panasnya berapa, ya. Jadi harus terukur berapa derajat Celcius. Jadi tentunya di sini kalau untuk daun misalnya menggunakan oven berarti suhunya kita menggunakan 20 sampai 25 derajat, kita atur suhunya selama 3 sampai 4 hari. Nah, sekarang kita lihat bahan simplisia yang mengandung senyawa aktif yang tidak tahan panas atau mudah menguap harus dikeringkan pada suhu serendah mungkin, ya, 30 sampai 45 derajat Celcius dengan mengurangi tekanan udara. Tentunya di sini tergantung pada bahan simplisia. Nah, yang cara pengeringan dan tahap-tahap selama pengeringan, kelembapan akan menurun selama proses pengeringan. Ya, jadi untuk apa pengeringan? Ya, untuk mengurangi kadar air. Kadar air itu adalah kelembapan yang ada di dalam simplisia. Kenapa air? Kenapa harus kita keringkan? Karena air adalah bisa atau sebagai penyebab, sebagai apa air? Penyebab bahan utama kerusakan di dalam simplisia. Jadi kalau adanya air lembab, otomatis adanya mikroorganisme ataupun jamur. Ya, makanya dilakukan pengeringan. Nah, pengeringan ada dua. Pengeringan alamiah dan pengeringan buatan. Ya, alamiah yang pertama diangin-anginkan, yang kedua adalah dengan sinar matahari langsung. Apa saja? Kayu, biji, rimpang, ya, itu adalah bahan-bahan yang keras. Ya. Nah, untuk pengeringan yang secara diangin-anginkan, ya, tentunya yang lunak atau yang lembek, bunga, daun, ataupun yang mengandung minyak atsiri. Ya. Nah, tentunya pengeringan-pengeringan inilah, ya, harus tidak terbuat juga dari logam, ya, dasar yang berlobang dengan pengeringan juga sehingga memungkinkan terjadinya sirkulasi udara, ya. Jadi kita harus tahu kalau diangin-anginkan harus adanya ventilasi udara, adanya keluar masuk udara, ya. Oke. Nah, ini contoh alat pengering ini secara matahari langsung, ya. Kalau ini adalah dengan cara diangin-anginkan ini di dalam ruangan. Jadi ini bisa diputar. Ini alatnya, ya. Oke, alat penjemur. Nah, pengeringan buatan, ya, pengeringan menggunakan alat, ya. Namanya adalah rinsali. Nah, ini dia semacam kayak oven, ya, ke dalam oven. Jadi semuanya nanti dicek di sini. Ya, ada suhu, tempat suhu mengatur, ya. Nah, ini ada sirkulasi udaranya. Jadi oven. Nah, inilah rinsali 80 adalah alat untuk pengeringan buatan, ya. Nah, setelah pengeringan dilakukanlah sortasi kering, ya. Kemarin juga sudah saya jelaskan bagaimana mensortir untuk memisahkan bahan asing lagi, ya. Takutnya pada saat pengeringan adanya pengotor-pengotor yang menempel pada simplisia tersebut. Nah, kemudian barulah pengepakan dan penyimpanan. Pengepakan dan penyimpanan juga harus kita perhatikan, ya. Yang apa? Wadah yang kita gunakan. Ada wadah tertutup baik dan wadah tertutup rapat. Nah, dalam pengepakan dan penyimpanan tentunya harus perhatikan juga cahaya. Jadi nggak boleh cahaya, jadi menggunakan botol berwarna gelap. Terus oksigen udara juga, ya. Nah, tidak boleh adanya oksigen atau udara karena bisa rusak. Terus reaksi kimia intern juga adanya perubahan kimia, ya. Jadi di sini, ya, kenapa kok bisa rusak, ya, simplisia tersebut karena adanya cahaya, karena adanya oksigen, adanya perubahan zat kimia secara internal, ya. Terus itu adanya dehidrasi atau kisut. Nah, kemarin juga saya bilang, simplisia kalau kisut terlalu kering itu berarti zat aktifnya sudah hilang, ya. Terus penyerapan air juga ini harus diperhatikan, higroskopis, ini silika yang digunakan. Terus pengotoran juga sama, ya. Di sini nggak boleh adanya debu, ya, pasir, pengotor hewan dan lain sebagainya.
Oke, serangga tidak boleh ada, kapang juga tidak boleh ada, ya. Ini yang harus kita perhatikan selama dalam penyimpanan, ya. Karena kenapa? Ya, penyimpanan selain itu juga tidak boleh adanya air. Nah, ini yang tadi yang saya bilang. Simplicia itu rusak, penyebab utamanya adalah air dan kelembapan. Ya, makanya harus dikeringkan ya untuk penyimpanan Simplicia. Tapi untuk obat tradisional hanya 1 sampai 2 tahun, ya. Nah, kalau Simplicia itu sudah terjadi perubahan warna, adanya pengaruh cahaya matahari, berarti ini Simplicia itu sudah rusak, ya. Jadi tidak boleh Simplicia itu terjadinya perubahan warna, ya. Wadah juga harus kita perhatikan, tidak bersifat toksik atau dia bersifat iner. Dia tidak bereaksi dengan Simplicia. Jadi wadah ini tidak boleh bereaksi dengan Simplicianya. Jadi ini yang harus terus penyimpanan warna, bau dan lain sebagainya. Ya, ini juga harus kita perhatikan. Ya, biasanya wadah bisa menggunakan aluminium foil ya untuk melindungi terhadap cahaya nih ya. Jadi di dalam botol ditambah lagi aluminium foil, tambah plastik atau botol tapi dikasih silika ya atau botol warna gelap ya. Oke. Ya, oke. Nah, untuk penyimpanan sama gudang ya harus diketahui di sini. Karena ini bisa dibaca sendiri ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan dalam pembuatan Simplicia? Ada yang ditanyakan sampai sini? Saya Pak. Ya, silakan. Ya. Holiso ya. Pak, maaf untuk pengeringan akar kan dijemur di bawah terik matahari langsung ya Pak ya? Ya. Ada waktu tertentu atau memang asal kering aja Pak? Soalnya kan cuaca nggak tentu. Ya. Kemarin saya jemur di hari mendung kan rada lama, pas di hari keduanya terik. Itu apa ada pengaruh Pak? Terima kasih Pak. Oke. Jadi intinya kalau seandainya biasanya 3 hari dengan sinar matahari langsung itu sudah cepat kering ya. Yang dikhawatirkan itu apa? Tidak boleh adanya air. Jadi kalau kena air hujan jangan sampai kena air hujan. Intinya ke sana ya. Jadi kalau mengenai panas atau tidaknya dari terik matahari, kalau masih kurang juga ya bisa kita tambah 4 hari ya. Maksimal itu seminggu sih sebetulnya, tapi 4 hari juga udah cukup. Saya bilang ya. Jadi kalau untuk masalah panas itu makanya itulah perlunya kita rajang. Kalau nggak kita rajang mungkin bisa lama, bisa memakan waktu 2 minggu ya. Jadi fungsinya perajangan ini adalah mempercepat proses pengeringan gitu. Jadi kalau untuk masalah panasnya itu enggak, tapi 4 hari saya rasa sudah kering ya. Nanti coba dicek aja sudah 4 hari pasti sudah cepat kering ya gitu ya. Oke, siapa Baik lagi? Pak, terima kasih. Oke ya. Ada lagi yang ditanyakan sampai sini? Bapak, maaf saya mau bertanya. Iya. Untuk Simplicia daun itu biar jadi serbuknya ditumbuk apa di blender, Pak? Simplicia itu jadi serbuk itu nanti di blender. Ya. Kalau seandainya nggak ada blender di rumah, ya nanti bisa di blender ada di laboratorium ada. Ya, kita menggunakan blender khusus Simplicia ya di lab disediakan. Ya, kalau seandainya kamu jangan misalnya nanti kulit batang ya atau akar yang keras kamu menggunakan blender yang biasa yang di rumah, nah itu biasanya bisa kebakar nanti itu dinamonya, jangan dipaksakan ya. Tapi kalau daun sih masih bisa gitu. Nanti silakan mau ke lab, mangga silakan ya untuk memblender Simplicianya gitu ya.
Oke. Baik Pak, terima kasih. Ya, ada lagi? Ya, jadi ini teori yang kita lakukan dalam praktek ya. Tolong dipahami betul ya. Jadi kenapa kita harus betul-betul mempertahankan zat aktif yang ada di dalam simplisia tersebut. Jangan sampai zat aktifnya itu rusak atau hilang ya. Jadi kita harus sesuai dengan tahapan-tahapan pembuatan. Tidak boleh terbalik. Ya. Baik, ada yang ditanyakan? Bapak, maaf izin bertanya. Ya, silakan. Untuk pemilihan daun, kalau daunnya yang ada kuning-kuningnya gitu masuk ke daun yang untuk pemilihan simplisia atau tidak ya Pak? Jangan. Nah, daun yang kuning itu, nah ini kalau kita cari tanin, misal ya, kita mencari tanin untuk tanin misalnya di dalam simplisia A, ya. Jadi tanin misalnya di dalam daun sukun. Daun sukun tahu ya? Nah, daun sukun ini kalau seandainya dia sudah berubah warna, daun yang telah gugur, kalau tanin yang kita ambil, berarti daun yang warna kuning itu banyak sekali kandungan tanin. Ya, khusus untuk tanin. Tapi zat aktif ya, tanin itu zat aktif. Tapi kalau seandainya ya, daun yang tua itu adalah daun yang berwarna hijau tua. Bukan warnanya yang kuning. Ya, karena yang kuning itu adalah daun yang akan gugur. Jadi tergantung zat aktif yang mana misalnya. Nanti misalnya kamu, walaupun kamu semester 2 sekarang, boleh aja berangan-angan. Saya pingin tugas akhir nanti skripsi saya pingin ekstrak misalnya. Ya, kamu ekstraknya di sini dari ekstrak daun jambu biji. Ya. Yang kamu ambil kandungan taninnya. Untuk apa kandungan taninnya? Untuk anti diare. Kamu nanti coba, kita kasih percobaan di dalam hewan uji coba. Mencit ataupun tikus. Bisa. Ya. Nah, jadi daun yang mana yang kita ambil? Nah, tentunya daun yang akan gugur. Berarti daun yang berwarna kuning. Gitu. Jadi tergantung pemakaian atau tergantung tujuan kita untuk apa. Begitu. Ya. Oke, ada lagi? Baik Pak, terima kasih. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Baik, kalau nggak ada lagi, nanti kita ketemu lagi hari Senin. Kita praktikum. Tolong simplisianya dibikin. Nanti laporannya dimasukkan di e-kampus. Ya, kalau simplisianya sudah jadi. Dan videonya jangan lupa. Ya, videonya jangan lupa dibikin. Ya, itu tugas untuk praktikum farmakognosi 1. Kamu bikin dalam bentuk video. Kalau tidak ada, ya udah nanti kita ketemu hari Senin. Kita lanjut praktikum selanjutnya adalah pemeriksaan kadar air di dalam simplisia. Ya. Kita menggunakan metode gravimetri. Kita menggunakan oven, ya. Oke, kalau nggak ada lagi, saya akhiri untuk perkuliahan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak. Ya, makasih ya. Saya tutup ya.